Amin. Silakan duduk. Selamat siang semua. Senang sekali bisa jumpa. Saya minta maaf sekali memang dalam minggu-minggu ini 2 bulan ini. Mungkin sampai tadinya pikir sampai akhir Oktober, tapi rencana agak geser sampai pertengahan November. Mau nggak mau itu ya, jadi ada banyak perubahan ini di dalam kegiatan Sabtu Minggu, terutama Sabtu Minggu Senin begitu ya di hidup saya. Ya, hari ini kita mau membahas bersama tentang hidup sederhana. Apa sih sebetulnya hidup sederhana, yang seperti apa kita bayangin? Apakah hidup sederhana tuh kalau misalnya tinggal di tempat seperti gini baru kita sebut kita hidup sederhana misalnya gitu ya? Begini bukan? Enggak. Kalau ini hidup apa nih? Miskin susah ya. Nah, hidup sederhana apakah kita nggak perlu dapur misalnya sampai perlu ya masak seperti gini? Ini kalau di Kalimantan kita akan temuin banyak seperti gini gitu ya. Kita pakai kayu api dan dapur itu ya sekaligus di luar gitu, karena sayur ada di luar, hewan di luar begitu. Atau hidup sederhana itu ya jangan naik motor tapi naik becak misalnya. Jangan punya motor. Atau seperti apa sih sebetulnya hidup sederhana? Kalau kita lihat misalnya ada contoh di dunia ini yang namanya Warren Buffett ya. Warren Buffett. Dia seorang yang kaya raya. Sekarang ini per Oktober ini mungkin ke-6 yang terkaya di dunia dengan harta 95 miliar dolar. Miliar dolar lagi. 92 miliar itu gede ya. Tapi tambah dolar tuh berarti tambah nolnya 3. Dia tetap masih pakai mobil yang sama. Dia bisa beli Ferrari, mau beli mobil apapun di dunia ini dia bisa sebetulnya. Tapi dia bilang enggak. Dia kalau mau beli apartemen di Fifth Avenue di New York bisa, tapi dia nggak lakukan. Dia bilang rumahku yang ini oke kok, kenapa mesti punya seperti itu. Kalau dia mau berkantor di Trump Plaza misalnya, yang mahal itu bisa banget. Dan itu layak, company-nya hebat, tapi dia nggak lakukan. Dia bilang uang itu ada bukan untuk dinikmati secara mewah-mewahan, tetapi bagaimana fungsinya, dia bilang. Nah, dia benar-benar memberikan contoh sampai anaknya sendiri nggak dibagiin uang gitu ya, cuma sedikit sekali. Kalau sekarang di Indonesia kebanyakan orang tua cari uang untuk bisa warisin ke anaknya, begitu ya. Jadi apakah nanti anaknya dibeliin rumah dan lain-lain. Tapi di sana termasuk Bill Gates dan lain-lain, orang-orang itu semua mempunyai pemikiran enggak. Dan sekarang juga di Hong Kong segala orang-orang kaya itu mulai mikir bagaimana hartanya dibagi-bagi begitu, karena ternyata anaknya jadi berantem gara-gara dia punya harta banyak dan kalau nanti mati dia pikir bakal berantem nih anak-anaknya gitu ya. Lebih baik udah sejak dia hidup udah bagi-bagi. Tapi seperti apa sih sebetulnya? Apakah hanya melulu soal uang sebetulnya? Waktu kita mikir soal sederhana. Nah, di dalam kehidupan kita tuh ada beberapa hal yang kita asosiasikan dengan hidup sederhana, yaitu penampilan ya. Jadi kalau penampilannya perlente gitu kan, kata orang, waduh bajunya bermerek dan lain-lain, itu mah nggak sederhana begitu. Lalu sederhana kalau ya ada sedikit lobang-lobangnya dan lain-lain. Tapi sekarang ternyata jeans lobang lebih mahal daripada jeans benar. Jadi repot juga tentang ini ya, standar penampilan. Jajan juga sama. Kalau jajan kita di warteg atau apa ya sederhana lah itu. Tapi kalau udah mulai masuk ke KFC, fast food dan lain-lain itu gaya hidup lain lagi begitu ya. Hobi sama. Kalau hobi kita main catur ya udah pakai papan main-main begitu aja. Tapi kalau hobi kita bowling udah lain lagi. Ada duitnya, wah itu mah olahraga mahal misalnya gitu ya. Macam-macam. Pendidikan juga. Sekolah, kalau kita sekolah di tempat yang ya disebut unggulan dan lain-lain, biaya menjadi itu sederhana nggak sih gitu loh. Lalu kalau nggak sederhana, nanti kalau anak saya jadi bodoh bagaimana? Nah ini ya, lalu liburan sama. Liburan mau sederhana gimana ya, di rumah misalnya kumpul-kumpul keluarga, atau ya jalan-jalan kaki aja kemana gitu ya, jalan-jalan di mall, ngadem-ngadem gitu, cuci mata. Tapi sebetulnya apa sih hidup sederhana itu? Mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Roma 12. Jadi Roma 12 ayat 16 ini, satu ini kita baca ya. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 16. 2, 3.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah bikinmu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, ini bagian yang Roma 12 ini menjadi bagian yang penting, begitu ya, bagaimana Rasul Paulus setelah berbicara mengenai doktrin tentang Kristus, tentang dosa, tentang bagaimana seharusnya manusia berhadapan dengan Allah, lalu nah praktisnya gimana? Roma 12 mulai sampai Roma 16 begitu ya. Tapi kita tahu bagian-bagian yang ditulis di dalam bagian Roma 12 ini menjadi dasar banget. Di ayat 1-2 udah sering kali kita dengar bagaimana kita seharusnya hidup merubah cara berpikir kita dan lain-lainnya. Nah, di dalam sekarang ini di dunia sekuler gitu, kalau kita mau ngomong di dunia sehari-hari, banyak orang itu udah mulai mikirin tentang bagaimana sih supaya bisa jadi sukses begitu ya. Nah, nanti saya masuk ke sana ya. Jadi tadinya saya pikir saya mau puterin videonya, tapi rupanya nggak jadi masukin. Ada 3 hal orang tuh bilang. Pertama, kita mesti punya mindset yang benar. Jadi kalau cara berpikir kita keliru, semua tubuh kita juga akan keliru. Itu dianalogikan dengan metabolisme tubuh sebetulnya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang keliru di dalam diri kita, tidak seimbang, misalnya ya, kita punya kolesterol tuh jauh lebih tinggi dari batas normal, atau gula kita dan lain-lain, itu membuat metabolisme tubuh tidak lagi seimbang. Nah, pasti ada yang nggak beres. Nah, karena itu misalnya darah jadi kurang ngalir ke organ tubuh dan lain-lain, termasuk kepala kita dan lain-lain, sehingga migrain, pusing dan lain-lain seperti itu menjadi akibat. Nah, hidup kita juga sama. Pada waktu cara berpikir kita keliru, itu mempengaruhi syaraf-syaraf kita di dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Pertama, mindset. Yang kedua, ketemulah dengan orang-orang yang memang berkualitas. Nah, itu kita suka itu kan lihat di dalam keseharian kita begitu ya. Orang kalau cenderung nggak benar ya kumpulin sama orang nggak benar gitu. Kalau orang yang hidupnya mau belajar untuk jadi benar, kumpul di sana nggak tahan dia akan keluar dari kumpulan itu biasanya. Kenapa? Mau ngomong sesuatu ini malah diledekin, sok suci lo dan lain-lain. Nah, tapi bagian yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 16 ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang mesti kita pikirin tentang hidup ini, yaitu marilah kita berpikir jangannya tinggi-tinggi tetapi yang sederhana begitu kan, jangan anggap diri sendiri pintar, pandai begitu. Nah, apa kaitannya ini? Ada 4 hal penghalang di hidup sederhana yang saya catat. Yang pertama, konflik. Di bagian Roma 12 ini sebetulnya menjadi kesimpulan setelah Rasul Paulus ceritain tentang doktrin dan lain-lain. Tapi tentang doktrin dan lain-lain ini akhirnya di jemaat itu jadi ada konflik. Karena waktu dulu mereka memiliki kepercayaan yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, terutama soal pengampunan dosa, tentang Kristus satu-satunya keselamatan dan lain-lain. Itu di pikiran mereka masih ada pengaruh ke dewa-dewa, pengaruh kepada hukum Taurat, pengaruh kepada cara para imam dan ahli Taurat mengajar mereka dan lain-lain. Nah, hal-hal ini membuat konflik. Tidak sehati sepikir bisa jadi bahaya. Nah, mulainya hidup sederhana itu sebetulnya karena kita sama-sama kompak sebetulnya. Sehati sepikir itu kompak. Kompak untuk melaksanakan satu pola tertentu yang kita sepakati bersama. Nah, kalau misalnya di kalangan orang kaya gitu ya, orang kaya yang punya duitnya banyak segala macam gitu, ngasih makan anjing 1 bulan habis 30 juta, bagi dia murah itu satu anjing, maksudnya dia punya berapa, cuman habis 1 juta tuh murah. Karena anjingnya stambum, anjingnya ada sertifikatnya, anjingnya memang mesti makannya itulah. Bagi dia yang hasilnya 1 hari miliaran, 1 hari itu miliaran, 30 juta menjadi nggak ada artinya. Nah, kalau kita barangkali, kalau gaji kita 1 juta, kita ngeluarin 100 perak kan nggak ada artinya kan. Tapi 100 perak untuk orang lain menjadi berarti sekali, karena dengan 100 perak dia bisa misalnya beli sayur bekas, sisa atau dan lain-lain.
Nah, seperti itu perbandingannya. Bagi kita 100 perak mah apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi bagi orang kaya lain. Nah, konflik cara berpikir seperti inilah yang sebetulnya mempengaruhi kita bisa hidup sederhana atau enggak. Warisan pemikiran dari pendidikan orang tua juga sama. Nah, bersyukur sebagian besar dari kita hidup dari latar belakang yang sulit, begitu ya. Jadi waktu kita memahami hidup sederhana lebih gampang daripada kalau kita ketemu dengan anak-anaknya orang kaya yang dari kecil nggak pernah tahu susah. Bangun tidur udah ada orang yang bantuin ini itu, bahkan naik ke mobil ngangkatin tas sekolahnya yang nggak terlalu berat pun ada neninya sendiri, ada pembantunya lagi, nanti supirnya ada lagi sendiri, tungguin satu mobil di sekolahnya, nggak pernah ada susah, jajan mau apa aja bisa. Tapi pada waktu dia disuruh untuk seperti hidup seperti kita, baru dia rasa itu penderitaan. Nah, cara berpikir ini waktu dia ngomong, oh nggak apa-apa 100.000 gampang. Orang lain mikir 100.000 kok gampang sih, kan tuh gede gitu. Nah, ini mindset ini penting. Kedua, ada kompetisi di dalam jemaat di Roma. Kompetisinya kompetisi untuk saling berpengaruh. Karena latar belakang budaya yang macam-macam, bukan hanya orang Yahudi, ada orang Romawi dan lain-lain di sana, pendatang-pendatang yang berdagang dan lain-lain, membuat Roma menjadi termasuk seperti mirip kota Korintus begitu ya. Banyak orang pintar di sana, sehingga cara berpikir untuk berlomba di dalam hidup itu membuat selalu bagaimana jadi lebih baik, begitu ya, lebih tinggi, lebih hebat, begitu. Nah, konflik inilah yang membuat hidup itu jadi nggak sederhana. Lalu, boleh nggak sih sebetulnya kita lebih baik, begitu? Masa kita nggak boleh, gitu kan? Nah, tapi bukan itu masalahnya. Yang dikejar bukan soal kualitasnya, tetapi nama baiknya, kesombongan dirinya, begitu. Lebih hebatnya dari siapa, begitu. Oleh sebab itu di satu sisi yang lain Rasul Paulus bicara kan, kalau dia itu orang Farisi, kenal soal Alkitab dengan baik, muridnya Gamaliel misalnya. Kenapa? Karena kalau mau adu sombong, gue juga bisa sombong, begitu. Tapi kan bukan itu ukurannya. Nah, lalu diingatkan supaya kita itu jangan mikir yang lebih tinggi daripada yang kita patut pikirkan. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Nah, ini sih balik-balik ya, memang selalu iri hati dan lain-lain itu ada di sekitar kita, gitu ya. Kalau kita rasa, enak bener loh, lahir udah enak begitu ya, kayak gue jadi susah nih, gitu. Nah, itu iri hati seperti gitu susah untuk dihindari. Tetapi kalau kita tahu ya, banyak orang justru jadi sukses itu karena dari latar belakang yang sulit. India itu total penduduknya 1,2 miliar. 6 kali penduduk Indonesia. 6 kali. 200 Indonesia berapa? 230 juta ya? 270 ya. 5 kali ya. 5 kali penduduk Indonesia. Mirip dengan penduduk China, begitu ya. Oleh sebab itu dari kecil berjuang untuk hidup itu menjadi patternnya setiap orang. Jadi setiap orang mesti udah punya pikiran bagaimana survive. Untuk itu dia lakukan segala cara supaya dia bisa hidup. Bohongin orang dan lain-lain. Kalau kita lihat kehidupan kekerasan dan lain-lain banyak. Nah, sekarang ekonomi udah lebih baik, membuat sebagian besar penduduk di India mendapatkan pendidikan yang baik. Itu jasanya Mahatma Gandhi ya, dulu tahun 60-an. Waktu dia jadi Perdana Menteri, lalu dia terapkan anggaran pemerintah itu 40% untuk pendidikan. Dan dia memperbolehkan cetak buku-buku textbook dari luar negeri tanpa minta izin, jadi bajak buku lah. Dia bilang, ya kita nggak bisa beli buku kamu mahal-mahal, kasih kesempatan saya untuk cetak sendiri pakai kertas koran itu ya. Jadi penduduknya pintar-pintar. Hari ini CEO di perusahaan besar seluruh dunia, hampir seluruh dunia, multi international company, bukan nasional lagi, multi international company, itu rata-rata orang India. Karena mereka bisa berpikir cerdik, kompetitif, dan selalu memikirkan supaya memberikan untung sebanyak-banyaknya kepada pemegang saham. Senang pemegang sahamnya.
tapi yang sengsara pelanggannya biasanya tanpa sadar. Nah, hebatnya India itu. Kalau kita tuh suka minta nawar, nyusahin yang jual, nggak membuat happy yang jual, cuman happy kita. Nah, tapi kalau India tuh dia bisa bikin sampai kita tetap happy meskipun kita sengsara. Hebat itu India. Keempat, karir. Nah, di dalam karir ini, atau maksudnya kita pengen cita-cita lebih baik. Masa nggak boleh sih? Alkitab juga ngajarin kok, ya kan, untuk kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan dengan maksimal gitu kan. Rasul Paulus pun juga mau jemaat untuk belajar sungguh-sungguh misalnya begitu. Nah, tapi sebetulnya gimana perjuangan menjadi lebih meningkat itu, jangan anggap diri pandai. Jadi kita kalau baca ini ya seperti satu sisi Tuhan kasih kesempatan kita untuk kuasai alam. Tapi kok kenapa nggak boleh pandai? Tuhan pengen supaya kita tuh bisa menjadi orang yang teladan. Tapi kenapa kita nggak boleh berpikir tinggi gitu? Sepertinya paradoks sekali. Bukan paradoks, malah kontradiksi, berlawanan. Nah, lalu kita bagaimana kita menjalani hidup ini dengan pola yang seperti itu, begitu ya. Jadi ini 4 hal yang bisa menjadi penghalang untuk kita hidup sederhana. Konflik di antara kita, kompetisi, mau adu hebat, iri hati, sama karir. Ya ujung-ujungnya banyak mengenai iri hati. Tapi maksud perjuangan untuk menuju karir itu membuat kita jadi hidup nggak sederhana. Beberapa orang sampai mesti sewa angsur mobil misalnya. Sebagian besar gajinya habis untuk nyicil mobil. Kenapa? Supaya gaya. Masa saya jadi manajer nggak naik BMW gitu loh misalnya. Tapi ada manajernya manajer perusahaan apa dulu gitu kan. Saya sendiri dulu pernah terperangkap dengan pemikiran seperti gini. Kalau misalnya jabatan tertentu ya mesti penampilan ngikutin. Itu pikiran keliru sekali. Tapi ya lewat udah. Saya harus membayar mahal untuk gaya hidup itu jadinya gitu ya. Tapi itu nggak benar. Kenapa? Orang nggak lihat kok. Waktu kita turun di kantor orang, nggak dilihat kok mobilnya apa. Kita naik, yang dibicarakan bukan kamu merek bajunya apa enggak, harga kamu cocok nggak dengan kebutuhan saya, kira-kira itu sebetulnya. Waktu kita jelasin itu, penjelasan kita masuk akal nggak? Itu dia nggak lihat sepatu kita pakai merek apa untuk dia jadi beli barang kita misalnya gitu. Jadi saya lihat sebetulnya banyak hal yang diajarin dunia ini keliru dan kita ikut. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Nah, kata orang, ada kata penting di sini ya, di ayat 16 bagian pertama itu disebutkan hendaklah kamu. Nah, hendaklah kamu itu kan bukan perintah loh, tapi sebuah pilihan. Kamu mau mencapai hal yang benar, hendaklah kamu begini. Kamu nggak mau begini, ya nggak apa-apa. Tapi kamu akan sulit untuk mencapai apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan orang Kristen begitu. Nah, lalu hendaklah kamu apa aja nih? Nanti kita lihat apa sebaiknya yang kita lakukan. Pertama soal gaya hidup. Nah, gaya hidup ini coba kita buka dari Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Filipi pasal 4. Gaya hidup ini yang paling berpengaruh soal hidup sederhana. Nah, tapi nanti kita lihat sebetulnya sederhana itu apa aja sih gitu. Filipi 4. Bisa ada yang bacakan 11 dan 12? Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Oke, terima kasih. Ku katakan ayat 11 ya, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi waktu Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini soal pola hidup begitu ya. Sebagai hamba Tuhan sudah seharusnya jemaat itu memperhatikan. Tapi waktu Rasul Paulus ingatan kewajiban jemaat itu bukan berarti karena hamba Tuhannya itu kekurangan. Tetapi Rasul Paulus bilang, aku belajar untuk mencukupkan diri dalam semua keadaan. Makanya kalau kepada jemaat yang dalam tanda kutip terbatas,
ya nggak apa-apa, kamu nggak usah kasih. Tapi bahkan seperti Makedonia, cuma di dalam keterbatasan mereka support sekali pelayanannya Rasul Paulus, dan mereka nggak jadi sedih dengan itu gitu ya. Nah, tapi gaya hidup ini, mencukupkan diri, itulah yang sebetulnya menjadi halangan kita. Gimana sih cukup? Itu yang sulit kan. Waktu doa Bapa kami juga, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya atau rezeki yang secukupnya. Tuhan pengennya banyak, Tuhan, jangan sedikit. Nah, ini kan yang sulit. Ya, satu sisi Tuhan ajarin kita memang secukupnya aja. Ya, Tuhan tahu kok kita kebutuhannya apa, tapi keinginan diri kita itu yang karena tetangga, karena kita lihat sana sini, membuat enak juga ya. Enak bener, punya duit enak. Saya nggak bilang punya duit nggak enak, punya duit enak. Saya karena tugas mesti warawiri sama sana sini selalu dibayarin. Enak-enak, fasilitas tuh enak kok. Tapi kalau kita lekat dengan fasilitas, waktu fasilitas itu nggak ada, hidup kita jadi kelimpungan. Nah, itu yang orang seringkali jadi post power syndrome. Jadi kalau udah selesai jabatan tertentu turun, lalu kayak kehilangan anak buah, kehilangan fasilitas, nggak ada ini, nggak ada itu, gelap jadinya hidup itu. Nah, itu yang nggak boleh. Waktu Tuhan berikan kita hal-hal yang baik, kita bersyukur sama Tuhan, kita nikmatin. Tapi kita tidak melekat dengan berkatnya itu, tetap melekatnya sama Tuhan kan, mestinya begitu. Nah, ini yang Rasul Paulus mau ngomong. Waktu dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku kelebihan. Karena apa? Bukan karena kekurangan dan kelebihannya, karena Tuhan yang memelihara itu gitu. Sebetulnya kan larinya ke sana. Nah, ini gaya hidup. Gaya hidup ini paling sulit untuk kita anak muda. Karena ya masa sih nggak pengen dilihat keren gitu. Nah, sebetulnya kuncinya tuh kalian belajar nyetrika yang hebat. Jadi baju kalian tuh bener-bener licin, bagus begitu ya. Setrikaannya mantep. Nah, saya dulu punya pembantu rumah tangga itu yang jago banget nyetrika. Bener-bener jago. Dia tuh bisa ngelipet tuh selalu lipetannya ukurannya kira-kira sama semua. Padahal dia nggak pakai mal begitu ya. Ya nggak tahu lah feelingnya dia bagaimana. Rapi. Jadi kalau udah selesai di setrika pun baju ditumpuk itu rapi bener. Saya 2 baju lain, yang satu lebih lebar, satu lebih kecil kayak gitu. Kedua, dia bisa nyetrika rapi, licin, bener-bener bagus. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Padahal sama-sama aja. Nyetrikanya sama begitu. Dia nggak bikin saya punya celana panjang berkilap, tau ya kan, kalau kadang-kadang kepanasan karena bahan saya ada polyesternya, plastiknya kan tuh jadi lumer kan, jadi berkilap. Dia nggak pernah tuh membuat saya punya celana itu. Tapi ya udahlah, makin lama makin tua dan dia mesti ngurusin cucu misalnya gitu ya, sayang aja. Tapi saya ini sekali, saya pikir-pikir kunci utama nyetrika. Kalau belum jago nyetrika, belajar nyetrika. Ya, cowok juga sama, jangan ngandelin cewek aja. Tapi kalau cewek harus bisa nyetrika, setrika yang bagus gitu ya. Jadi gaya hidup sebetulnya kalau baju kita rapi ya, nggak usah mahal. Bagus, di foto juga kelihatan keren. Kan kita seringkali udah ketipu kan, bukan ketipu gimana, kita lihat di iklan tuh bagus banget, kita beli kan online, tapi waktu datang kok biasa-biasa aja sih, tapi di foto bagus. Nah, sama sebetulnya. Kita pikir baju kita yang biasa-biasa itu, tapi karena kita rapi, pakainya ini, di foto juga keren kok kita. Percaya deh. Nih baju saya keren nggak? Nah, berapa duit? Saya jadi pakai ini hari ini. Bisa tebak nggak? Nggak sampai 100.000. Bener. Ini pakai ada furingnya loh. Keren loh. Tapi bukan made Chanel atau apa, bukan memang. Nggak dapat kalau yang itu. Tapi nggak sampai 100.000, betul. Bagus kan? Oke. Yang nyetrika yang jago. Kalau nyetrikanya bagus atau apa, rapi jadinya. Kedua soal uang. Coba buka dari Matius 6 ayat 21. Ini yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup sederhana. Yang pertama, amati gaya hidup kita seperti apa. Adakah kita benar-benar mikirin yang cukup untuk kita? 2, soal uang. Silakan, ada yang bisa bantu bacakan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di mana mau kau letakkan hatimu?
Itu yang paling penting. Kalau hati kita memang melekat di dunia karena kita pengen hidup yang spesial dilihat oleh dunia, ya nggak jadi bagus. Tapi kalau kita punya pemikiran memang hidup kita itu kerajaan surga, meskipun masih ada di dunia ini, kita mikirin uang kita nggak akan kita pakai sia-sia. Memang kita nggak perlu sampai, Tuhan boleh nggak beli sepatu lagi? Nggak usah, hitung aja sendiri sepatu kita ada berapa banyak, gitu kan? Nggak perlu tanya Tuhan lagi, oh kita udah punya 3, kenapa mesti ada 4? Tambah lagi sepatu olahraga 2 lagi, tambah sendal, tambah ini itu. Misalnya, saya punya teman yang koleksi sepatu olahraga. Untuk apa? Warnanya. Jadi kalau dia pakai jeans, pakai sepatu yang warna biru. Dia kalau pakai celana itu ada lagi, ya lain-lain semua. Sepatu olahraga loh itu. Belum sepatu yang untuk ke pestanya. Saya bilang kamu ngabisin duit, ya nggak apa-apa lah, mumpung masih ada kesempatan, dia bilang. Nah lalu saya pikirin, kita sebagai orang Kristen mesti gimana sih? Boleh nggak sih? Jadi kalau lihat saya pakai ada sepatu olahraga, saya sekarang punya 2. Jangan pikir saya beli, dikasih saya dibeliin. Jadi saya pikir di hidup ini ya jalani aja, layani Tuhan baik-baik. Betul, Tuhan akan cukupkan, jangan pusing soal makan, minum, pakai. Itu Matius sudah ngomong. Di akhir bagian ini, terakhir, waktu soal uang, lalu ujungnya lagi, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita sebetulnya tugas kita tuh kenal Tuhan. Kenal aja Tuhan kita kayak apa. Sehingga kita waktu mau mikir sederhana jauh lebih gampang. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus hidup di dalam dunia, kita pasti salah pikir soal hidup sederhana. Nah kalau mau ya ngelihat ke sana gitu ya. Pengen tahu Tuhan Yesus punya duit berapa? Waktu dia ada di dalam dunia, kira-kira uang jajan atau uangnya Tuhan Yesus berapa banyak sih kalau dia keliling-keliling? Ada yang tahu nggak? Nggak bawa duit Tuhan Yesus. Nggak bawa duit. Dia kan kalau makan juga numpang di rumah siapa gitu kan. Ada jemaat yang ayo makan di rumah. Tuhan Yesus nggak bawa duit. Dan mau jajan apa di sana? Terakhir yang ada toko yang di Bait Allah itu diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ngomong soal ini begitu sederhana Tuhan Yesus itu memang dulu. Kalau sekarang ya nggak bisa ya. Naik bus juga udah mesti bayar begitu. Tapi maksudnya seberapa banyak uang yang kita pikirin? Karena kita mesti ingat uang kita itu hati kita. Kalau kita taruhnya lebih banyak di dunia ini, ya hati kita akan melekat di dunia ini. Saya punya teman, uangnya lumayan banyak. Bisnisnya maju, dia lebih muda dari saya. Tapi akhirnya kejebak di satu perusahaan yang dulu ada investasi itu. Hilang itu berapa miliar duitnya. Jadi, tapi dia ada satu hal yang baik itu gini. Saya sadar saya keliru, dia bilang. Dia orang yang tadinya Kristen yang biasa-biasa aja, tapi belakangan jadi kesadarannya tuh membuat dia, saya salah, dia bilang. Saya tuh saya tadinya pikir kumpulin uang yang banyak, jadi saya bisa sumbang gereja lebih banyak. Tapi kan Tuhan bukan minta itu. Janda miskin kasih 2 keping duit, Tuhan bilang itu persembahan yang paling bagus. Artinya kan bukan dilihat dari berapa duit. Hati kamu mau kamu persembahan seperti apa, duit kamu mau kamu taruh kemana gitu. Nah oleh sebab itu kita diingetin, ayo kita pikirin baik-baik. Di mana duit yang kita ada itu kita mau taruh begitu ya. Ya barangkali kita bisa nabung. Saya sendiri pribadi saranin nabung duit. Nabung, bener-bener nabung. Jadi hidup seadanya aja. Jangan gaya-gaya yang terlalu sering makan di merek-merek itu gitu ya. Bukan nggak boleh, sekali-sekali menghibur diri bolehlah makan di sana, tapi simpen, benar. Apalagi kita nggak tahu ke depan seperti apa, khususnya sekarang ini. Fundamental ekonomi Indonesia bagus, lebih baik daripada banyak negara, tetapi bukan berarti nggak ada efek bakalan. Kenapa? Seperti kalau kita di satu RT, rumah kita duitnya ada nih, tapi tetangga kita pada berkas PHK apa-apa, yang ini baru ribut sama istrinya cerai, keuangan karena kabut sekali. Kita emang bisa hidup tenang di lingkungan RT yang semua tetangga kita ada masalah, kita doang yang ini? Nggak mungkin. Nanti kalau suatu hari diketok-ketok, Bu, Pak bisa nggak pinjam duit? Atau Pak bisa nggak pinjam berasnya dulu berapa liter? Pak bisa ada ini, Bu tolong ini itu, gimana kita? Masa kita nggak bantuin? Nah Indonesia akan ngadepin itu. Jadi pasti akan ada efek-efeknya. Nah tapi efeknya seberapa parah kita nggak tahu.
tabung duit, siapin ini. Ya siapa tahu kita punya tabungan cukup, ada rumah murah dijual, memang kita lagi pas butuh, dapat kita rumah itu. Nah barangkali itu jalannya Tuhan gitu ya. Kedua soal karir, boleh nggak sih kita? Nih jabatan memang menarik, tapi kuasa tanpa Tuhan membuat hidup ruwet. Mari kita menghasilkan karya. Seberapa banyak di dunia ini kan kita lihat contoh-contoh lah. Presiden-presiden yang katanya hebat ini itu ujungnya korupsi dan lain-lain. Hidupnya benar nggak? Kacau semua. Presiden Rumania dulu yang udah terkenal itu sekali apa? Kalau nggak salah Rumania ya. Yang dia sampai mau kabur itu harta dia banyak bawa di dalam helikopternya sampai helikopternya nggak bisa naik, jatuh, mati dia di sana. Itu serakahnya orang itu ya. Berapa banyak yang seperti itu, korupsi ya kabur kayak gitu. Untuk apa? Duit banyak juga nggak bisa apa-apa. Saya selalu terkenang dengan Steve Jobs ya. Dia akhirnya ngomong kan, di ranjang rumah sakit dengan berbagai alat, dia baru menyadari sepi. Mau bayar berapapun biar saya sembuh nggak bisa. Punya rumah hebat, akhirnya ada di ranjang rumah sakit dia. Ranjang dia hebat di rumahnya, nggak bisa pakai semua. Nah, tetapi kesadaran itu kalau kita baru sadarnya di ujung waktu, jadi sia-sia kan. Nah, karir boleh nggak? Boleh. Kalau kita bisa mencapai karir yang hebat, itu hebat. Silakan. Tapi apakah itu beserta dengan Tuhan? Itu masalahnya. Kalau kita gaya kodok, dorong depan tendang belakang supaya kita naik, ujungnya pasti nggak akan tahan. Tapi kalau Tuhan yang tempatkan kita di sana dan memang kita ada kesempatan di sana, bersyukurlah. Tapi Tuhan yang mesti ada di sana berserta dengan kita. Kalau nggak ada gunanya. Pasti hidupnya ruwet nanti habis itu. Yang penting apa? Hasilkan karya. Ya bukan soal jabatannya. Jabatan tinggi kalau nggak ada karyanya nggak ada gunanya. Tapi kita bisa jadi orang biasa-biasa aja, tapi karya kita luar biasa. Itu hidup sederhana sebetulnya. Keempat soal keluarga. Suami istri atau kakak adik ya, nanti suatu hari pacaran, pacar kita baik yang cowok tuh cewek ya, sama-sama semua. Bagaimana kita mikirin ada kesabaran dan kesetiaan ini. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 4. Oh tadi itu ada 2 Timotius 2 ayat 21 ya. Mari kita jaga hidup kita, jangan sampai kita jadi orang jahat ya. Karena Tuhan pakai kita sebagai alat. Itu ini yang ini. Ini teksnya jadi berubah karena di situ nggak ada fontnya barangkali ya, jadi berantakan. Bisa ada yang baca 1 Korintus 13 ayat 4? Thank you. Pada waktu hidup kita di dalam kasih sungguh, itu hidup di dalam kesederhanaan. Kasih itu akan mengukur kita sendiri. Kita jadi berlebihan nggak nih seperti ini? Nah, ada satu orang ngomong begini, kalau kamu mau hidup menjadi berkat, kamu selalu tanya, siapa yang diuntungkan dengan yang saya kerjakan ini? Diriku sendiri, orang tertentu, atau orang banyak seperti yang Tuhan mau? Kedua, apakah Tuhan diuntungkan dengan yang saya kerjakan ini? Kalau, oh ini Tuhan, kalau saya lakukan ini sebetulnya Tuhan malu nih, ya jangan lakukan. Kalau saya dengan gaya hidup kayak begini, bisa bikin ini nggak gitu. Nah, masalahnya ada gereja tertentu yang kan ngomong begitu kan, kalau kamu jadi anak raja, ya kamu mesti gaya anak raja. Nah ini repot nih memang. Pendetanya juga pakai branded dan lain-lain. Tapi kalau kita baca di Alkitab bukan begitu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu mesti hidup sama seperti aku hidup. Menderita ikut sama-sama. Nah masalahnya kita mau nggak? Tuhan nggak pernah naik kendaraan hebat. Yang paling hebat itu keledai, anak keledai betina itu waktu masuk ke Yerusalem. Itu yang paling hebat yang Tuhan naikin menuju ke Golgota itu. Tetapi kenapa Tuhan pilih itu? Bukan sekedar tumpangan itu, tetapi Tuhan mau tunjukkan bahwa dia betul-betul raja itu sebetulnya.
yang ditolak orang, tetapi rajanya raja yang lain, bukan mau perang lawan di Romawi, tetapi perang terhadap iblis, begitu ya. Nah, marilah kita di dalam keluarga kita betul-betul memikirkan ini. Sabar. Ada masalah, sabar. Sabar paling susah. Dan tetap kita setia, nggak gara-gara itu kita kabur, nggak gara-gara itu kita jadi membenci dan lain-lain. Ini yang nggak gampang. Saudaraan bisa jadi ribut gara-gara uang. Jadi mesti hati-hati. Soal hidup sederhana, saling menghargai, saling membantu, itu kunci. Ya, yang terakhir, teman. Bergaul dengan teman yang berkualitas, mereka yang takut akan Tuhan. Kalau kalian bergaul sama-sama teman yang takut sama Tuhan, pasti akan ngingetin. Jangan lu nanti gitu Tuhan marah lo. Udah. Ada yang ngingetin. Tapi kalau nggak apa-apa, sekali-sekali ini aja. Nah, apa sih? Gitu, bisa begitu. Karena apa? Bukan teman-teman yang sejalan yang memang akan jorokin kita. Nah, ini hati-hati. Di dalam dunia pekerjaan ini juga penting. Kalau kita ikut-ikutan sama teman yang benci bos, jadi kalau bisa ngeboikot bos, susahin ini supaya perusahaannya ambruk, kita sendiri masih ada di situ, perusahaannya ambruk, ya kita ketimpa sama ambruknya perusahaan itu sebetulnya. Nah, orang suka nggak mikir itu. Kenapa orang Indonesia kelihatan sekali kalau begitu kerja itu ya, kelihatan sekali profesional atau enggak? Karena itu masih ada sisa-sisa mau balas dendam, mau bikin rugi orang. Jangan. Tetangga kita Singapura, udah lama sekali saya nggak ke sana. Tapi saya terkesan tuh waktu supir taksi itu. Saya bilang, wah pemerintah kamu gini, wah gini, saya pancing begitu. Oh no, it's good, our government strong, very nice, very good. Dan dia bisa promosi tentang negaranya, padahal dia supir taksi. Meyakinkan kita, you have to go back, datang lagi Singapura. Apa-apa murah di sini, cheap, same with your country, dia bilang. Padahal ya murah-murah, nasi Hainam gitu kan, $3 misalnya gitu. Tapi waktu dia tuh promosi, nggak ada tuh kayak mungkin supir taksi di sini kalau ditanya gimana, iya nih pemerintah parah nih, korupsi apa-apa, bisa begitu. Tapi mereka nggak pernah ngomong seperti itu, nggak pernah menjelekkan negaranya. Nah sama, kalau kita di company, jangan pernah jelekkan company kita. Ya, Yayasan Mika, Yayasan Pama, gereja kita, jangan begini, jangan. Kita masih di situ kok. Kalau udah keluar pun juga kenapa enggak? Karena nanti orang akan nilainya, wah lu yang nggak bener loh. Jangan, efek itu tetap ke diri kita. Jadi hidup sederhana itu yang Rasul Paulus bilang, jangan mikirin yang lebih tinggi dari itu. Kenapa? Pikirkan yang memang sanggup kamu pikirkan. Hak kamu untuk kamu pikirkan. Kewajiban kamu untuk pikirkan. Yaitu yang ada di tataran level kamu ini. Kamu kan nggak tahu planning di atas ini apa. Ya nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Kalau suatu hari kamu jadi direktur, berpikirlah yang hebat itu. Tapi kalau kamu sekarang masih di sini, berpikirlah sebatas ini. Nah seperti itu. Jangan mempersulit diri sendiri dengan spekulasi. Jangan-jangan gini bos, jangan-jangan gini. Wah jangan-jangan mau jahatin kita. Ngapain capek hati seperti itu? Nah itu berpikir sederhana. Jadi sederhana itu sebetulnya mulainya dari pikiran, your mindset. Yang ketiga, communication. Once you open your mouth, you tell the world who you are. Sekali kamu membuka mulut kamu, dunia akan dengar, akan lihat siapa kamu. Kalau kita ngomong yang jelek, yang nggak benar, nggak sederhana lagi hidup kita. Barangkali kita akan dipersulit orang. Tetapi kalau kita ngomong hal yang kebenaran lalu kita dipersulit, itulah hidup sederhana. Itu hidup Kristen yang Tuhan mau. Jadi jangan takut kalau kamu dipenjara karena namaku. Kebenarannya itu penting. Jadi waktu kita buka mulut, apakah kita buka mulut untuk Tuhan atau kita buka mulut untuk diri kita? Nah sederhana, mau sederhana, bukalah mulut untuk Tuhan. Pasti sederhana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman, yang menjadikan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Allah yang pilih hidup sederhana itu, bukan kita yang pilih. Jadi waktu kita hidup di dalam Tuhan Yesus, Allah yang pilih bagi kita hidup sederhana. Itu bukan kita yang pilih, tapi keharusan karena yang kita pilih itu sederhana. Paham ya? Kristus pilih kita untuk kita hidup sederhana. Tapi itu bukan dipaksain dan lain-lain, bukan. Tapi itu keharusan sebetulnya. Kenapa? Karena Kristus sudah tunjukin waktu hidup di dalam dunia ini dia sederhana sekali.
tapi jelas tujuan hidupnya apa. Nah, yang jadi masalah, apakah kita sudah jelas tujuan hidup kita? Rasul Paulus mengatakan di sini, hendaklah kamu. Oh, sebab itu saya juga mengharapkan itu, karena saya termasuk di dalam bagian ini. Hendaklah kamu tuh termasuk saya juga. Nah, kita sama-sama, mari kita sama-sama yang hari ini dengerin firman Tuhan ini, kita hidup seperti itu. Jangan terlalu tinggi, jangan anggap diri pandai. Artinya apa? Be humble. Jangan mikir yang semua yang kita anggap bagaimana spekulasi yang nggak perlu. Jangan, pikirkan yang sepatutnya kita pikir. Bagaimana itu menjadi tugas tanggung jawab kita, begitu ya. Do what is right, your life will easy. Ya, kerjakan yang benar itu. Hidup kita akan gampang. Hidup kita akan jadi sederhana. Tetapi waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, kalau Tuhan izinkan kita jadi sulit, itu pun sederhana. Kenapa? Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan pimpin. Ujung-ujungnya yang paling ujung apa? Bukan hanya menderita, tapi kita dibunuh. Udah, kita udah sama-sama Tuhan. Nah, sebetulnya itu kan sederhana sekali hidup ini. Nah, cuman yang bikin ruwet karena kita pengen ini, pengen itu yang bukan Tuhan mau. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pikirin bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus pernah hidup. Kalau Rasul Paulus bilang seperti ini tadi, saya bacakan lagi sekali ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir. Mari kita kompak di dalam hidup ini. Jangan kamu mikirkan perkara yang tinggi. Jangan kita spekulasi nanti berkira-kira tentang orang lain yang buruk gitu ya. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Apa itu perkara yang sederhana? Perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah menganggap dirimu pandai, karena memang kita nggak pandai. Cuman kita pandai mikir-mikir sendiri, ya. Mari kita jadi humble di hadapan Tuhan dan kita jadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa.